Ini juga dalang, lulusan dari ISI Surakarta, pedalangan. Ini kita sambut Mas Yudhistiro Bayu Pamungkas SSN. Tepuk tangan dong untuk Mas Yudhis. Monggo Mas Yudhis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih untuk Mas Afrizal selaku pembawa acara. Perlu saya klarifikasi bahwasanya saya bukan dari lulusan ISI Surakarta, Mas. Tetapi saya lulusan dari ISI Yogyakarta. Ya, pada siang hari ini mungkin Bapak Ibu guru, mungkin adik-adik masih bingung. Iki janjane iki lapo? Janjane iki wayang iki ngomong nopo toh? Nah, sebenarnya di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang pagelaran seni wayang kulit yang berkembang atau berkembang di masyarakat. Mungkin nanti secara teknis nanti disampaikan oleh senior saya, Ki Anom Setiaji. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana sejarah dari wayang kulit. Adik-adik, ada yang tahu sejarah dari wayang kulit? Ada yang tahu? Belum. Bapak Ibu guru wonten ingkang pirsa? Dereng. Ya, seni wayang kulit yang berkembang di masyarakat khususnya di Pulau Jawa itu diambil dari kisah Mahabharata dan Ramayana. Jadi wayang kulit itu ada dua kisah. Yang satu kisah Ramayana, yang kedua adalah Mahabharata. Ada yang tahu tokoh Ramayana yang terkenal siapa? Ada yang tahu? Tokoh terkenal dari cerita Ramayana yaitu ada Dewi Sinta dan Mas Rama, jadi Bapak. Dan Mas Rama, ya betul. Jadi wayang kisah Ramayana yang paling terkenal yaitu Rama dan Sinta. Kalau Mahabharata itu ada Pandowo dan Kurawa. Jadi sejarah dari wayang kulit itu diambil dari kisah Ramayana dan Mahabharata dari mana Bapak Ibu? Dari negara mana? Aslinya? Sri Lanka. Jadi kisah Ramayana dan Mahabharata itu diambil dari negara India. Yang ditulis oleh Resi, ada yang tahu Resi siapa? Resi Walmiki atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu Valmiki. Nah, itu Resi Walmiki adalah seorang penulis, juga seorang resi pada zamannya yang menulis tentang kisah Ramayana dan Mahabharata. Jadi begitu. Sebenarnya pertunjukan wayang kulit ini adalah pertunjukan simbol. Pertunjukan simbol. Apa sih? Kok bisa sih disebut pertunjukan simbol? Karena wayang kulit ini adalah simbol kehidupan manusia. Simbol kehidupan manusia. Di sana ada terbentang kain putih dan hitam. Wonten ingkang pirsa namine napa? Leres ibuke, kelir. Nah, itu adalah penggambaran tentang dunia. Penggambaran tentang dunia. Di situ enten sing namine gedebok dinggo nancep ke wayang. Itu adalah simbol dari bumi. Nah, bumi untuk berpijak. Di sana ada lampu atau yang namanya belencong. Nah, belencong yang di atasnya dalang itu. Itu adalah simbol dari matahari atau kehidupan. Jadi kita manusia hidup itu tanpa ada matahari itu pasti akan mati, leres. Karena itu adalah simbol-simbol kehidupan. Di sana juga ada kotak wayang. Simbolnya apa kotak wayang? Nek wayang iku wis dilebokno nang jero kotak, meneh jek kena dienggo maneh. Tapi lek menungso dilebokno nang jero kotak untuk pengadilane Gusti. Nah, ini adalah simbol-simbol kehidupan, Bapak Ibu. Simbol-simbol kehidupan. Dalang sendiri juga disimbolkan sebagai Tuhan atau yang maha tinggi. Karena
Uripe wayang iku ya mung karo dalang. Nek wayang iku tanpa dalang, ya gak iso urip, mati. Sama seperti manusia. Manusia tanpa Tuhan, manusia juga diciptakan oleh Tuhan. Nah, ini adalah simbol-simbol kehidupan. Jadi cerita wayang tadi diambil dari mana? India. Ditulis oleh Resi Walmiki. Lalu kok bisa wayang itu berkembang di masyarakat Jawa? Ada yang tahu? Pripun Ibu? Betul. Ada salah satu literatur yang menyebutkan bahwasanya wayang itu dari India dan digubah, bukan diubah ya Ibu. Digubah. Bahasanya digubah, karena diubah dan digubah itu berbeda. Digubah oleh seorang wali songo terkenal. Sebenarnya wayang itu digubah oleh wali songo semua. Tetapi ada satu yang terkenal di benak masyarakat, yang tertanam di masyarakat Jawa, yaitu Kanjeng Sunan Kalijogo. Itu adalah sebagai dalang. Itu literatur yang saya baca. Jadi wayang itu digubah dari India, masuk ke Pulau Jawa, digubah menjadi seperti ini bentuknya. Makanya wayang itu bentuknya miring Ibu. Bentuknya miring. Gak kok ngadep gini, tapi ngadepnya ngeten. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa? Kok gak ngadep ngene ya Pak ya? Kok ngadepnya ngene ya? Ada yang tahu? Karena Jeng Sunan Kalijogo adalah penganut agama Islam. Sebelumnya wayang itu adalah dari budaya agama Hindu dan Buddha. Jadi kalau dalam agama Islam tidak diperbolehkan menyerupai manusia. Jadi begitu. Makanya nopo wonten wae menungso kok tangane ngantek sikil. Enggak ada. Itu hebatnya Jeng Sunan Kalijogo mengubah itu. Jadi tidak dirubah tapi digubah bahasanya. Jadi begitu. Itu sejarah sedikit tentang wayang. Sejarah sedikit tentang wayang. Karena Jeng Sunan Kalijogo penganut agama Islam, makanya wayang itu digawe miring. Digawe miring. Tidak seperti manusia lumrah. Nek menungso lumrah ki tangane ngantek paha. Orang nganti lek basa Jawane iki kentol. Orang nganti sikil. Tapi kalau wayang itu sampai kaki dan hidungnya juga panjang. Itu hebatnya Jeng Sunan Kalijogo. Jadi itu sedikit tentang cerita wayang, bagaimana ini adalah sebuah simbol-simbol kehidupan yang terbenam di masyarakat Jawa. Jadi wayang itu sebenarnya banyak sekali versi Bapak Ibu dan anak-anak. Banyak sekali versi. Yang kita lihat tadi itu adalah versi Surakarta atau Gagrak, kalau kita menyebutnya itu Gagrak. Gagrak Surakarta. Sebenarnya banyak. Jawa Timur juga mempunyai Gagrak sendiri yang namanya Jekdong. Yang namanya Jekdong. Jadi ada Jekdongan, itu adalah khas dari Jawa Timur. Ada juga Gagrak Surakarta, ada juga Gagrak Yogyakarta, ada juga Gagrak Banyumas. Jadi beraneka ragam wayang itu. Beraneka ragam. Menganut dengan budaya masyarakat setempat. Jombang sendiri Bapak Ibu, Jombang sendiri ada dua kebudayaan. Ada budaya Arek dan budaya Surakarta. Jombang sendiri. Kalau wis wetane Jombang iku wis budaya Arek. Di Mojokerto, Sidoarjo dan seterusnya itu adalah budaya Arek. Makanya tidak heran Jombang sendiri itu berkembang juga kesenian wayang yang gagrak dari Surakarta. Karena masyarakat Jombang sendiri itu terbelah menjadi dua budayanya. Ada budaya Arek dan budaya Surakarta. Makanya ten Jombang nggih wonten sing namanya wayang Jekdong. Jadi seperti itu. Itu sedikit kisah atau sedikit cerita dari mana usul-usul wayang itu tadi. Perlu saya sampaikan bahwasanya masyarakat Jawa, masyarakat kita itu juga mempercayai wayang itu dari sini. Juga mempercayai wayang itu dari Jawa. Banyak sekali bukti-buktinya Bapak Ibu. Menawi jenengan melampah
ngidul datang Wonosalam. Di sana ada gua utawa gua Sigolo Golo. Dekatnya gua Sigolo Golo itu ada yang namanya Desa Wonomerto. Nah, itu ada sambung rapatnya dengan gua Sigolo Golo. Itu ceritanya dulu bagaimana sih dalam wayang. Gua Sigolo Golo itu adalah tempat berlindungnya para Pandawa ketika dikejar-kejar oleh Kurawa. Jadi non jerone bali Sigolo-golo iki Pandhawa diobong. Nah cedeke gua Sigolo-golo sing wonten Wonosalam niku ada yang desa Wonomerto. Bapak Ibu bisa cek sendiri ke masyarakat Wonomerto. Saya sudah mengeceknya di sana. Bahwasanya masyarakat Wonomerto itu percaya bahwasanya dulu negara Ngamarta iki ya ono kene. Makanya di sana di desa Wonomerto itu selalu kalau mengadakan wayang itu mesti lakon-lakone jejere utawa tampilan depannya itu adalah jejer Ngamarta. Karena masyarakat sana itu percaya seperti itu. Itu juga berlaku pada di daerah Madura. Masyarakat Madura itu juga percaya bahwasannya Mandura negarane Prabu Baladewa iku ya ono Madura iku. Makanya di sana itu nek dalang ngalahno tokoh Baladewa ya diamuk karo masyarakat. Nah itu kepercayaan yang kita tidak bisa menyalahkan. Ada literatur yang membahas tentang wayang itu dari India. Ada kepercayaan masyarakat sendiri wayang itu berasal dari Jawa yang ditulis oleh Resi Walmiki. Jadi Resi Walmiki itu hanya menulis. Ada yang seperti itu. Nah itu sedikit mungkin sedikit kisah dari wayang atau cerita wayang, asal-usul dari wayang. Mungkin nanti secara teknis bagaimana sih mau cara mempermainkan wayang itu nanti mungkin disampaikan oleh senior saya yaitu Ki Anom Setiaji. Jadi itu sedikit materi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Mas Yudi.